Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita tidak bisa hitung satu persatu, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Dan kita pun tidak bosan-bosan senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Dia telah berikan pada kita semua. Karena Allah Jalla Dzikruhu mengabarkan di dalam ayat Al-Quran cara agar kenikmatan yang kita telah terima bisa terus kita rasakan, yaitu hanya dengan cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui apapun kenikmatan yang kita dapatkan, baik kenikmatan dalam hal ibadah maupun kenikmatan-kenikmatan dalam perkara-perkara duniawi, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, berterima kasih, mengakui kenikmatan yang kalian rasakan, baik kenikmatan duniawi maupun kenikmatan yang berhubungan dengan agama, semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaga nikmat tersebut untuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu kita pun tidak bosan-bosan, tidak berhenti untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan jam atau dalam hitungan waktu tidak lebih dari 2 hari, maka insyaallah ta'ala, jika Allah kehendaki, kita semua bisa bertemu dengan tamu yang besar, tamu yang istimewa, tamu yang diagungkan oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan tamu tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Beliau sangat memuliakan tamu ini, tamu yang bernama bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 128,
Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kondisi nabi kita kalau kondisi orang-orang tercinta kita itu bisa jadi benar, bisa jadi kurang benar dalam hal cinta dan sayang kepada kita. Kalau kita tanya kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, apakah mereka mencintai kita? Maka mereka bisa menjawab iya ataupun yang semisalnya. Tapi tentunya jamaah, itu baru sebatas di lisan. Akan tetapi untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa kasih sayangnya kepada kita. Ini Allah yang mengabarkan tentang kondisi batiniah beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat, sangat menyusahkan beliau atau sangat membuat beliau tidak nyaman jika di antara kita semua mengalami kesulitan. Luar biasa. Ini kondisi Nabi kita, yang kita mungkin hari ini belum berpikir sejauh itu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita memikirkan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memikirkan kondisi kita. Kata Allah, azizun alaihi ma anittum. Sangat berat buat dia kalau ada seorang muslim, seorang muslimah yang mengalami sesuatu hal yang tidak baik, musibah atau apapun juga yang sejenisnya, maka kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kondisi orang yang paling merasa terpukul. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat tamak, haris, tamak, benar-benar pengen keselamatan untuk kita semua. Subhanallah. Jadi bukan cuma sekedar yang penting kalian selamat, enggak, tapi benar-benar apa? Niat yang kuat agar kita ini selamat, agar kita ini bahagia. Enggak sekedarnya dia.
nggak sekedarnya, tapi benar-benar sungguh-sungguh. Ya, mungkin kalau ibu dan bapak kita masih ada apa? Masih ada jarak. Misal anaknya minta sesuatu atau anaknya sakit tengah malam dalam kondisi orang tua yang capek habis berdagang atau kerja. Apa yang terjadi? Kata bapak atau ibunya, besok aja nak, sekarang sudah malam, besok saya atau ayahmu akan bawa kamu ke mana? Ke dokter. Nabi nggak begitu. Nabi langsung merespon, ya, untuk umatnya dia sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat tamak, benar-benar menginginkan umatnya itu memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kesenangan. Jadi kita semua harus bangun kesadaran ini, karena beliau telah mati-matian mengorbankan seluruh waktunya. Seluruh waktunya kan? Apa sebagian waktunya? Beliau mengorbankan seluruh waktunya atau sebagian waktunya? Gimana jemaah? Apa yang beliau korbankan, atau sebagian waktu dia atau seluruh waktu dia untuk Islam dan umat Islam? Seluruh waktunya. Beliau korbankan untuk Islam dan umat Islam. Apa di antara bukti beliau menghabiskan seluruh waktu beliau untuk kita? Apa di antara buktinya? Siapa yang bisa jawab? Apa di antara bukti konkret bahwasanya beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk kita semua? Apa jemaah? Ada yang bisa jawab? Apa buktinya? Buktinya? Nggak tahu. Tahu. Salah satu bukti nyatanya, beliau hidup dalam kondisi apa? Miskin. Dalam kondisi sulit. Apa makanan beliau hari-harinya? Kurma, gandum, air putih. Nggak kayak saya tadi, semuanya dimakan. Ya. Apa aja tuh? Lendang, apa lagi? Bubur, kampion gitu. Tapi Nabi SAW luar biasa. Sampai untuk dirinya sendiri makannya apa? Kurma, air putih, dan itu terus menerus hari-hari beliau. Sampai pada akhirnya apa? Istrinya komplain. Sama Nabi. Siapa yang komplain? Satu istri? Semuanya, 9-9-nya komplain, minta kenaikan gaji, uang bulanan, gitu. Namanya juga manusia ya, wanita tuh fitrahnya, tetap fitrahnya wanita demikian. Akhirnya mereka ditinggal sama Nabi, berhari-hari ditinggal, karena Nabi shock.
dengan sikap istri-istri, tinggalin sama Nabi. Sampai akhirnya Allah yang memberikan keputusan. Sampai Allah yang berikan keputusan buat mereka. Bahwasannya bagaimana seharusnya Nabi bersikap kepada mereka. Nabi panggil semuanya dipanggil, dikumpulin satu-satu, dari mulai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Allah, kasih apa yang mereka mau, setelah itu ceraikan, atau pilihan yang kedua, tetap hidup seperti itu. Gitu Pak. Allah suruh memberikan pilihan untuk siapa? Istri Nabi. Pilihan yang pertama apa? Kasih mau mereka, setelah itu ceraikan. Pilihan yang kedua, tetap bersama Nabi dalam kondisi seperti itu. Panggil satu-satu. Aisyah dulu dipanggil. Kasih dua pilihan ini. Aisyah pilih apa? Hidup seperti biasa bersama Nabi dengan apa adanya. Tapi Aisyah titip pesan sama Nabi. Apa pesan Aisyah? Jangan kasih tahu pilihan saya ke istri-istrinya yang lain nanti. Dengan harapan istrinya pilih yang lain, jadi yang akan jadi istrinya Nabi hanya Aisyah. Ternyata tanpa dikompromikan, satu-satu dipanggil dan semuanya memberikan jawaban yang sama, yaitu memilih hidup sederhana bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bukti Nabi telah memberikan segalanya untuk kita. Apakah hanya di dunia? Apakah pemberian Nabi untuk kita hanya di dunia? Gimana jemaah? Di akhirat. Di akhirat. Beliau bilang apa? Seluruh para nabi sudah menggunakan doanya, doa mustajabnya. Adapun saya, nanti saya gunakan di hari kiamat. Itulah yang disebut dengan syafaat. Bayangin jemaah, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, berhubungan berkaitan dengan Ramadan, demikian keinginan Nabi SAW seperti keinginan-keinginan yang lainnya terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat. Sebelum datang Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, memberikan berita gembira, mengumpulkan para sahabat. Inilah orang yang benar-benar cinta. Ya, cinta sebagaimana kita kalau dapat keuntungan atau kalau ada keuntungan, pasti kita akan menghubungi orang-orang yang akan kita atau orang-orang yang kita cintai, memberitahu mereka, di sini nih, di sini, di sini, di sini, di sini ada keuntungan besar, di sini ada keuntungan besar. Dan Nabi juga demikian untuk bulan Ramadan. Ya, Nabi umumkan, atakum syahrun mubarakun. Kata Nabi kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang menemui kalian
sebentar lagi akan datang menemui kalian. Ya, ini bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atakum syahrun mubarakun. Suatu yang besar, suatu yang harus dapat perhatian. Karena Nabi mengkhususkan bulan ini, mengatakan kepada para sahabat, atakum syahrun Ramadan, syahrun mubarak, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di bulan Ramadan, siapa yang dapat berkah di bulan Ramadan? Siapa? Yang dapat berkah di bulan Ramadan siapa? Hanya orang Muslim? Enggak. Semua. Hatta non-Muslim pun kebagian. Kebagiannya berkah duniawi. Ikut dagang mereka, ikut berjualan mereka, di bulan ini dapat keuntungan mereka. Ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan seluruhnya mendapatkan keberkahan. Kemudian Nabi mengatakan atau melanjutkan sabdanya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabus sa'ir. Bulan yang dimaksud dengan bulan keberkahan adalah yang mana di bulan itu Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Sebentar lagi seluruh pintu surga dibuka. Artinya apa? Kata para ulama, ada dua makna. Yang dimaksud dengan pintu surga dibuka ada dua makna. Makna yang pertama, makna hakiki. Pintu itu terbuka. Ada berapa pintu surga, Pak? Ada 8. Semuanya terbuka. Nanti di hari kiamat orang masuk surga lewat pintu masing-masing. Tergantung dia spesialisnya di mana. Ada yang dipanggil lewat pintu puasa, ada yang dipanggil lewat pintu sholat, dan pintu-pintu lainnya. Abu Bakar bertanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah mungkin akan ada orang yang bisa masuk lewat seluruh pintu? Ada nggak yang diizinin masuk lewat semua pintu itu? Kata Nabi, ada. Dan yang saya harapkan orangnya adalah Anda, Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar unggul di semua-muanya. Semuanya unggul. Dalam ibadah unggul, dalam muamalah unggul, dalam infak sedekah juara. Semuanya dia unggul. Maka kata Nabi, peluang itu ada pada diri antum. Bisa dipersilakan oleh Allah masuk lewat pintu mana aja yang antum mau. Itu Abu Bakar, orang yang sangat istimewa. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, di bulan Ramadan itu seluruh pintu surga dibuka. Itu makna yang pertama, kata para ulama, semuanya terbuka. Makna yang kedua, kesempatan untuk beramal dari seluruh pintu itu, dari seluruh pintu yang terbuka itu sangat besar. Ada di bulan ini. Bukankah di bulan ini manusia yang nggak pernah sholat jadi sholat? Bukankah di bulan ini orang yang tidak terbiasa puasa sunnah jadi puasa? Bukankah di bulan ini orang yang tidak pernah infak sedekah mereka berinfak sedekah? Bukankah di bulan ini mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran mereka membaca Al-Quran? Dan seluruh amal ada di bulan ini. Kalau tidak boleh dikatakan seluruh amal, sebagian besar amal ada di bulan ini. Sehingga
memberikan kesempatan untuk kita apa? Memberikan kesempatan untuk kita apa? Ikut-ikutan beramal. Coba aja besok kondisi hari ini dengan kondisi 2 hari lagi, beda ini kondisi masjid. Beda nggak? Begitu masuk 1 Ramadan beda kondisinya? Beda. Banyak yang tidur ya. Kondisi manusia masuk masjid macam-macam, tidur, yang ngobrol dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi kita, Nabi nggak ngumumin ada keuntungan besar berupa dinar, dirham, ya. Kalau kita kan ngumuminnya masih ngumumin yang begini-gini nih, cuan, kuntau apa? Kantau, masih ngumumin gini, kantau, cuan, keuntungan, ya itu. Kalau Nabi itu kalau ngumumin kepada sahabat itu keuntungan akhirat, gitu. Sampai sahabat itu sudah tidak lagi peduli, sudah tidak lagi terobsesi. Ini Pak, ini kalau kita bisa seperti ini mantap. Sahabat tuh udah nggak terobsesi lagi, sudah nggak peduli lagi dengan apa? Dengan dunia. Dengan dunia. Luar biasa. Ini hasil dari pendidikan Nabi SAW. Sahabat, pernah nggak ada sahabat datang nemuin Nabi SAW kemudian mengeluhkan atau ya kurang lebih seperti itulah ya, karena dia ini nggak pernah makan makanan yang lezat, nggak pernah pakai baju yang bagus. Ada sahabat datang begini nemuin Nabi, oh mereka udah nggak peduli si fulan makan apa, mereka nggak peduli. Si fulan pakai apa, mereka juga udah nggak peduli. Udah bukan itu lagi obsesinya, sudah naik. Sudah naik, obsesinya sudah ke atas. Makanya para sahabat itu adalah jasad-jasad manusia yang ada di bumi, akan tetapi ruhnya ada di sana. Sudah nggak peduli lagi, gitu. Udah obsesinya udah akhirat. Ada juga yang datang nemuin Nabi SAW, orang miskin datang nemuin Nabi. Kenapa? Karena ke pasar Tanah Abang jalan kaki, yang lain udah naik motor, naik mobil, begitu? Enggak. Dia nemuin Nabi kenapa? Mengeluhkan tentang kondisi orang-orang kaya yang mengalahkan mereka dalam pakaian, kendaraan, rumah. Itu bukan? Ya Rasulullah, ini orang kaya enak tuh hidupnya tuh. Kamarnya ber-AC, kasurnya empuk-empuk, makannya tambocie gitu ya. Ya, gitu. Itu nggak yang dikeluhkan? Enggak. Udah nggak lagi kepikiran. Udah sahabat ini ketika sudah jadi penuntut ilmu agama itu udah nggak mikir begitu lagi. Udah apa namanya? Udah nggak kebayang lagi. Dia datang nemuin Rasul, ya Rasul, ini orang kaya menang dalam hal sedekah, amal. Mereka punya uang, mereka bisa sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa zakat, mereka bisa bangun masjid, mereka bisa bangun musola, dan seterusnya dengan harta itu. Ini yang mereka keluhkan, gitu. Mereka nggak keluhkan, ya Rasulullah, ini orang kaya, sendalnya aja sepasang 10 juta. Ada nggak? Ada nggak sepasang sendal 10 juta? Ada nggak? Sepatu 10 juta ada? Ada. Ya Rasulullah, jam tangan saya harganya 200.000. No, harganya 200 juta. Ada? Ada harga jam 200 juta? Ada. 1 miliar aja ada ya? Ada. Udah bukan itu lagi yang dikeluhkan. Yang mereka keluhkan, ini ada 2 kondisi yang menakjubkan. Orang kaya di zaman Nabi terkenal dengan apa? Dengan infak dan sedekahnya. Sampai-sampai kan yang miskin jadi penonton, makanya dia merasa apa? Kalah.
kalah nih saya nih. Sholat bisa sama-sama sholat, puasa bisa sama-sama puasa, baca Quran bisa seri. Tapi dia punya harta, dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa haji, dia bisa umrah, bangun masjid, bangun musola dan seterusnya dengan hartanya. Datangnya Rasul, kita kalah sama mereka. Begitu. Kita udah ngaji, buah dari pengajian tuh udah begitu. Itu udah pakai Alphard, oh ya besok kita beli deh Alphard juga gitu. Itu kita begitu. Hari ini, oh dia udah pakai Pajero, besok kita beli apa? Avanza. Oh dia udah pakai Pajero, kita beli temannya Pajero apa? Fortuner. Nggak taunya minggu depan, 2 minggu lagi dia udah ganti lagi pakai Alphard. Kita ganti apa? Fire. Udah nggak begitu tuh. Kalau dulu sahabat EGP yang kayak gitu tuh EGP apa tuh? Emang gua pikirin gitu. Ini buah pengajian. Obsesi orang yang sudah ngaji tuh udah jauh ke sana. Obsesi. Sama dengan masuknya bulan Ramadan, obsesi orang udah ngaji itu ampunan Allah. Ampunan Allah. Karena kan Nabi mengaminkan siapa? Jibril. Di antara 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi apa? Rugi orang yang ketemu Ramadan dan keluar Ramadan dosanya nggak diampuni. Itu obsesi kita udah ngaji, bukan berapa kuntau yang laku lagi, bukan nggak boleh, tapi ada prioritas yang lebih. Bukan nggak boleh punya keuntungan dunia, tapi Ramadan ini nggak setiap bulan. Ramadan ini nggak setiap saat. Ramadan ini momen istimewa. Makanya yang diumumkan oleh Nabi apa? Apakah Nabi mengumumkan Ramadan ini akan banyak keuntungan dunia? Gitu? Enggak. Nabi memberikan pengumuman kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, Ramadan ini bulan kesempatan untuk kita semua memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diumumin oleh Nabi. Maka udah masuk bulan Ramadan, obsesinya Nabi, obsesinya para sahabat tuh udah ke negeri akhirat. Udah ke sana. Bagaimana dijaga amal-amal di bulan Ramadan, amal lahiriah maupun amal batiniyah. Gitu. Ya. Sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an diumumkan oleh Nabi tentang keberkahan bulan Ramadan, di antaranya dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Maka di bulan Ramadan itu akan semakin terlihat bagaimana fastabiqul khairat, bagaimana perlombaan dalam kebaikan. Di bulan Ramadan itu sangat terlihat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang kakinya bengkak-bengkak kalau qiyamul lail. Kenapa bengkak? Kenapa? Saking lama berdirinya. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Begitu beliau mendekatkan dirinya kepada penciptanya, Allahu tabarakahu wa ta'ala. Apa sih pentingnya kita mengetahui ini? Bahkan Aisyah mengatakan, apalagi kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, bahasa kita, bahasa sederhananya, nggak bisa diganggu. Paham? Silent semuanya. Sudah masuk 10 hari yang terakhir, silent semuanya, nggak bisa diganggu. Saking nggak bisa diganggunya, beliau masuk ke masjid Sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya. Padahal beliau orang yang sangat perhatian kepada umatnya. Tapi kalau ketemu bulan Ramadan, apalagi ketemu 10 hari yang terakhir, hampir-hampir beliau lebih banyak interaksi dengan penciptanya, Allahu tabarakahu wa ta'ala. Seharusnya yang bersikap seperti ini adalah kita.
yang kita nggak tahu kondisi atau kita nggak tahu di mana tempat kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Adapun Nabi kita, adapun para sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah terjamin kepulangan mereka nanti di negeri akhirat pada tempat kebahagiaan, pada tempat yang menyenangkan. Adapun kita semuanya belum mengetahui apakah kita akan bahagia atau sengsara. Kemudian nggak sampai di situ, Nabi mengatakan wa tughlaqu abwabus sa'ir, dan seluruh pintu neraka Allah tutup. Sama, para ulama mendefinisikan ini dengan dua. Definisi yang pertama, iya, semuanya ditutup, pintu neraka semuanya ditutup. Definisi yang kedua, para ulama mengatakan pelaku kejahatan di bulan itu berkurang. Nyata nggak? Pelaku kemaksiatan di bulan itu berkurang, sehingga pelaku-pelaku maksiat banyak di bulan itu yang pindah ke masjid, yang ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang ikut meramaikan tempat-tempat ibadah, yang ikut membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka seluruhnya ditutup. Artinya durasi ataupun jumlah orang-orang yang memaksiati Allah di bulan itu berkurang, persentasenya berkurang. Otomatis harusnya seorang di bulan itu menjadi orang yang bisa memulai kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan wa tasfidu fihi syayatin, dan syaitan hari itu di bulan itu satu bulan full dibelenggu. Artinya kata para ulama, karena ketika seseorang berpuasa maka aliran syaitan yang mengalir di darah-darah kita itu semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Nyata nggak? Beda nggak kondisi lagi puasa sama nggak puasa? Beda nggak? Beda nggak? Antum lagi puasa Senin Kamis deh. Antum puasa Senin Kamis, bedain sama Selasa Rabu. Gimana kondisinya? Beda? Kondisi kejiwaan kita beda? Beda. Kenapa? Karena syaitan kan masuk di dalam tubuh kita. Kata Nabi, berjalan dengan seperti berjalannya darah. Maka dengan puasa, maka perjalanannya terhambat. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya Nabi mengatakan, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang ingin mengumpulkan kebaikan, maka telah tiba waktunya, telah tiba masanya, yaitu bulan Ramadan. Yang belum mentaati Allah, sekarang sudah tiba waktunya untuk kalian mentaati Allah. Yang masih jauh dari Allah Jalla Jalaluhu, maka telah tiba waktunya kalian mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah datang masanya, maka segeralah kalian melakukan kebaikan. Yang sudah melakukan kebaikan hendaknya mempertahankan kebaikannya tersebut dan terus menerus melakukan kebaikan. Nabi mengatakan, ya baghiyal khair halumma aqbil. Ini waktunya nih. Ini sudah tiba waktunya untuk kalian fastabiqul khairat. Ini waktunya, ini kesempatannya. Kan mau nggak mau setiap kita pasti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi di surah Al-Kahfi ayat 110.
Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah, artinya Allah ridho sama dia, kata para ulama di antara Imam As-Sa'di, siapa yang berharap saat berjumpa dengan Allah, Allah ridho dengannya, maka hendaknya dia beramal soleh. Hendaknya dia beramal soleh. Maka amal soleh itu punya masa yang istimewa. Di antara masa itu adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka kalau kita berharap Allah ridho sama kita, Allah suka sama kita, kita akan masuk masanya, yaitu masa bulan Ramadan. Lihat kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Nabi mengatakan, "Ya bagiyal khair halumma aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allahu jalla dzikruhu, ridho padanya, maka susunlah kegiatan, jadwal-jadwal kebaikan di bulan itu. Kalau lagi datang momen apa kalau di pasar? Momen rame gitu. Ya. Apa aja yang disiapin? Stok barang dan seterusnya yang semisalnya gitu. Nah, kita masuk Ramadan itu harusnya udah punya catatan tuh. Sudah punya catatan targetnya apa di Ramadan, baca Qur'annya, baca tafsirnya, baca bukunya, baca hadis, tuh masuk bulan Ramadan gitu, sudah ditargetin dari sekarang. Namanya juga orang masuk di momen atau di event, kalau bahasa kita untuk dunia, orang yang pemerintah memberikan pengumuman akan adanya bazar. Kita, antum pedagang nyiapin barang nggak? Barang dari macam-macam barang antum siapin. Nah, diilustrasikan Ramadan ini kita mau masuk satu momen yang di situ ada keuntungan. Keuntungannya keuntungan akhirat. Itu sudah kita persiapkan dari sekarang. Bahkan ini sudah masa-masa akhir, seharusnya sudah benar-benar siap. Saya mau tanya sama bapak-bapak, sama bapak-bapak semua, hari pertama Ramadan buat yang nggak pernah biasa atau buat yang nggak pernah puasa sunnah kayak apa hari pertama? Hari kedua kayak apa? Kayak apa? Berat ya? Itu jam kayaknya nggak jalan-jalan tuh. Dilihat masih jam 9, dilihat 9 lewat 1, lewat 2, lewat enggak, kayaknya ini jam mati nih gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak biasa. Yang nggak biasa baca Quran atau yang belum terbiasa baca Quran, masuk bulan Ramadan sulit. Baru buka satu halaman, Shadaqallahul Azim. Bahkan ada yang belum satu halaman, baru satu ayat, baru 2 ayat sudah tutup. Sulit. Nggak ada pemenang yang jadi pemenang di saat event, di saat perlombaan itu tanpa persiapan. Nggak mungkin dia dadakan jadi hebat, ya. Nggak mungkin dia hebat dadakan jadi hebat, tuh nggak mungkin. Dia bisa menakjubkan, bisa sangat mempesona, ya, buat orang yang menyaksikan dan menontonnya. Apakah tiba-tiba dia bisa kayak gitu? Tiba-tiba apa enggak? Tiba-tiba keahlian itu muncul di situ? Enggak. Tapi dia telah melakukan persiapan. Persiapannya jauh lebih berat daripada perlombaannya. Sahih, dulu kami punya guru, ya, di Mahat.
dia bilang masa-masa mau ujian itu nggak usah belajar, usah belajar. Dengan syarat antum belajar setiap hari, nggak usah belajar. Jadi nggak ada dia mendidik kita agar tidak belajar itu dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Itu salah satu sistem yang salah. Dia bilang antum belajar setiap hari, baca setiap hari, belajar setiap hari. Begitu memasuk ujian antum nggak usah belajar. Buat apa lagi belajar? Kan antum sudah belajar setiap hari. Nggak panas jadinya kepalanya. Begitu. Orang yang sudah terbiasa, orang yang sudah latihan masuk kepada pertandingan, biasa dia, biasa. Siap fisiknya, siap mentalnya, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan wa ya baghiya syarri aqsir. Dan wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, maka berhentilah. Ini kadang nggak kepikiran sama kita nih Pak. Kadang nggak kepikiran sama kita. Yang kita pikir dosa itu hanya mencuri, melihat aurat, bohong, ghibah, namimah. Tapi ada dosa yang lebih besar dari itu semua. Ada mencuri yang lebih besar dari mencuri uang masjid, uang negara. Mencuri apa? Mencuri salat. Kata Nabi, pencuri dalam salat. Nabi mengatakan pencuri terburuk adalah orang yang mencuri dalam salatnya, mencuri haknya Allah. Salat itu kan haknya Allah. Terus Nabi mengatakan bagaimana yang dimaksud dengan mencuri? Dia pergerakannya lebih cepat daripada ayam yang mematuk. Itu pencuri yang lebih buruk dari mencuri uang negara. Maka hadis ini masuk. Kalau besok sudah masuk Ramadan, maka perbaikilah cara kita berkomunikasi dengan Allah ketika kita salat, ketika kita beribadah. Paham antum? Allahu Akbar, udah kita sudah mulai konsentrasi, sudah mulai mengerti apa yang kita bicarakan, sudah mulai faham. Karena itu bagian dari syarr, karena itu bagian dari keburukan ketika kita sholat dan kita nggak faham sedang berkomunikasi atau kita nggak memuliakan Allah. Ada nggak orang beribadah tapi tidak memuliakan yang diibadahi? Ada atau tidak? Ada nggak? Dia sholat tapi nggak ingat Allah. Ada apa nggak? Ada. Dia ngaji tapi nggak ingat Allah. Ada nggak? Ada. Dia haji tapi nggak ingat Allah. Dia umrah tapi nggak ingat Allah. Dia infak sedekah tapi nggak ingat Allah. Mana bukti ada? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rubba saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Nanti di hari kiamat mayoritas orang yang berpuasa justru nggak dapat pahala. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Padahal bukan itu yang dimau sama Allah, atau bukan hanya itu yang diinginkan oleh Allah ketika menetapkan syariat puasa. Harusnya mereka lebih ingat kepada Allah. Kalau Allah mengharamkan berbagai macam perbuatan, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, harus ditinggalkan di bulan itu, di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sebagai seorang muslim masuk di bulan Ramadan, yang jika di bulan-bulan selain Ramadan kita adalah orang yang bermaksiat pada Allah. Mungkin kita nggak kepikiran selama ini, yang kita pikirin maksiat itu apa tadi? Mencuri, berbohong, melihat aurat. Tapi termasuk dari kemaksiatan pada Allah adalah sholat atau ibadah tidak ingat pada
Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surah Ar-Ma'un, kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Enggak semua orang yang salat dipuji. Fawailul lil musallin. Tuh dikatakan rugi, dikatakan celaka. Padahal dia salat. Apalagi kalau sampai enggak salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, apa sahun? Sahun apa? Lalai. Lalai dalam apa? Waktunya. Waktunya sesuka dia. Padahal sholat itu diperintahkan untuk dijaga, dikerjakan di awal waktu. Siapa yang nyuruh? Yang suruh Allah. Hafidhu, tuh kata Allah tuh. Hafidhu, jaga. Wajib menjaga waktu-waktu sholat. Apalagi lalai. Lalai dalam berkomunikasi. Dia sedang komunikasi sama Allah tapi dia ingat kuntau. Apa? Kantau. Kuntau lagi salah. Dia lagi komunikasi sama Allah nih. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti harusnya kuntau ya? Kantau. Harusnya kantau jadi kecil. Harusnya begitu. Karena kita nggak ngerti lafadz itu, maka kantau tetap besar. Di sini kantau, di tempat lain kerupuk. Begitu saya ngaji, ya, yang kita ajar rata-rata tukang kerupuk. Jadi saya contohinnya di tempat itu kerupuk, kalau di sini kantau. Hah? Nyata nggak? Allahu Akbar gitu. Nota merah udah belum ya gitu. Yang biru, nota ada berapa sih Mas? 3, apa aja? Putih, kepikiran terus. Kita kadang kita gini, kadang kalau kita nggak paham tentang ayat dan hadis, kita selalu berpikir ayat dan hadis ini bukan buat kita. Padahal ketika kita baca ayat dan hadis itu bisa jadi buat kita. Coba, emang ada jaminan di antara kita nggak masuk surat Al-Ma'un itu? Ada nggak jaminannya? Loh, kita aja lagi sholat mikirin kantau, mau masuk surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dalam kondisi khusyuk. Khusyuk. Yang kita lakukan apa? Bahkan mungkin kita ingat salat ketika sudah mau salam. Oh, lagi salat ternyata. Sepanjang perjalanan salat merah, kuning, apa? Putih. Benar nggak? Ada 3 ya? Merah, apa Pak? Putih, merah, kuning. 3. Merah, putih, kuning. Merah, putih, kuning. Nggak taunya lagi at-tahiyatu. Lagi sholat ternyata ya. Mungkin nggak ingetnya di situ? Mungkin. Saking banyaknya merah, putih, kuning. Tuh Pak. Padahal dia sudah memproklamirkan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Maka harusnya udah semua. Jangankan kantau, ya, jangankan kantau. Itu kalau sudah bilang Allahu Akbar, ibu dan bapak kita jadi kecil, karena berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Begitu. Nah, ini harus kita perbaiki karena Nabi mengatakan ya bagi ya syarr.
wahai pelaku keburukan. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau jujur, keburukan kita mungkin bisa jadi lebih besar dari orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa? Jika kita hari ini di masjid ini, di tempat yang Allah muliakan ini, memiliki niat yang salah, memiliki niat yang keliru, memiliki maksud yang salah, maka kita lebih buruk dari orang yang lagi berzina dengan PSK di luar sana. Ya enggak? Ketika kita semua yang hadir di sini dengan niat, dengan maksud, dengan tujuan yang salah, maka hari ini, detik ini kita lebih buruk dari orang yang lagi minum minuman keras di luar sana. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dosa kita masuk dosa syirik. Karena dosa kita masuk dosa syirik. Siapa yang bilang? Nabi. Jika kita hadir di sini dengan maksud, dengan tujuan yang keliru, yang salah, berarti kita telah melakukan salah satu di antara kesyirikan, yaitu asyirku al-khafi, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dikhawatirkan dari Dajjal. Adapun para pelaku zina, adapun para pelaku khamr, judi dan dosa lainnya, mereka tahta masyiatillah. Kata Syekh Fauzan, tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. In syaa adzabahu, jika Allah berkehendak, Allah mengadab mereka. Wa in syaa ghafara lahu, dan jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Tapi tidak untuk pelaku kesyirikan. Mereka tidak di bawah kehendaknya Allah, tetapi dipastikan mereka akan disiksa oleh Allah. Jelas? Oleh karena itu, dakwah yang mati-matian Nabi perjuangkan adalah dakwatut tauhid. Habis-habisan beliau memperjuangkan dakwah ini. Ketika manusia punya pelanggaran, ketika manusia punya kekeliruan dalam masalah ini, habis, selesai, tamat riwayatnya. Tamat riwayatnya. Sekalipun dia datang membawa amal seperti gunung Tihama atau gunung Uhud, tapi jika dia punya dosa syirik, selesai. Jelas ya? Karena bisa jadi ada orang yang puasa, ada orang yang besok baca Quran, ada orang yang besok infak sedekah, punya maksud dan tujuan yang salah. Mungkin. Besok dia mau baca Quran, besok dia mau infak, besok dia mau sedekah, besok dia mau bagi-bagi takjil. Tidak tertutup kemungkinan maksud dan niatnya salah, keliru. Maka sebelum terjadi diluruskan niatnya. Sebelum dilakukan diyakinkan, dipastikan untuk apa dia melakukannya itu. Karena keburukannya, jika maksud dan tujuannya selain Allah, keburukannya lebih buruk dari pelaku zina. Dan dipermalukan oleh Allah. Kapan? Di hari kiamat. Kadzabta. Allah akan permalukan ketika seseorang menyembunyikan maksud dan tujuan yang jelek, yang buruk dalam kemasan kebaikan. Jelas? Maka ini jauh lebih berbahaya dari orang yang berbuka di siang hari. Kenapa? Karena mereka pelaku maksiat. Bukan artinya boleh buka, bukan. Tapi orang yang berpuasa, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang sedekah dengan maksud dan tujuan selain wajah Allah, mereka lebih buruk di sisi Allah. Mereka lebih hina. Karena Allah akan hinakan mereka. Kadzabta, bohong antum.
Dan kita semua belum ada yang selamat, belum ada yang bisa memastikan selamat dari ucapan ini. Sahih? Bisa jadi kita terkena ucapan ini dari Allah, karena Allah yang akan berkata langsung besok di hari kiamat. Makanya besok kita mau masuk bulan Ramadan, pastikan, kuatkan, tegakkan Ramadan itu karena hadis Nabi. Apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Tuh, tegakkan Ramadan karena itu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Tegakkan karena kita mengimani Ramadan adalah salah satu rukun di antara rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah untuk kita selaku umat Islam. Kita harus yakin itu. Besok sudah datang. Jika kita ditakdirkan ketemu dengan itu, kita harus meyakini ini adalah bagian daripada rukun, dan rukun yang Allah tetapkan untuk kita jalankan. Bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena kita nggak enak sama tetangga, sama saudara, sama siapapun, bukan karena itu. Gitu. Antum dagang di pasar ini penuh perhitungannya. Datang jam berapa, pulang jam berapa, apa yang didagangin, penuh perhitungan. Harusnya Ramadan juga begini. Makanya Nabi bilang apa? Wahtisaban. Tuh. Penuh dengan perhitungan. Gitu. Penuh dengan perhitungan. Berapa persen keuntungan baca Qur'annya, berapa persen keuntungan baca tafsirnya, berapa persen keuntungan baca hadisnya, itu tuh. Itu Ramadan. Wahtisaban, benar-benar dijaga di bulan itu. Bulan keuntungan. Bulan yang penuh dengan apa? Keuntungan. Jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kemudahan, kekuatan untuk apa? Untuk bisa menjadi peserta di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Ya. Bukan hanya peserta, tapi kita berharap pada Allah bisa menjadi pemenang. Bukan menjadi pecundang yang hanya meramaikan babak penyisihan. Sahih? Pecundang adalah mereka yang meramaikan sebuah perlombaan hanya sampai penyisihan. Lalu kita mohon sama Allah semoga kita bisa jadi pemenang, sehingga bisa mendapatkan satu lafaz yang istimewa, la'allakum tattaqun. Gak gampang, tidak gampang, tapi akan jadi mudah, akan jadi gampang kalau kita serahkan 100% sama Allah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Besok kita menemui puasa, Quran, zakat, dan seterusnya. Banyak berdoa, banyak minta sama Allah. Ya, banyak minta kemudahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Taib, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh, karena di bulan ini Idkun minan nar, setiap malam, setiap hari. Boleh. Kita minta sama Allah yang terbaik diantaranya adalah pembebasan
neraka gitu. Karena nggak ada jaminan saya dan antum atau kita semua dijamin bebas dari neraka. Maka ini sudah datang momennya, masanya untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Jalla dzikruhu. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Karena ada sahabat yang datang nemui Nabi minta izin, apakah boleh atau sampai kepada orang tuanya? Nabi bilang iya. Betul. Jelas? Apa yang terbaik untuk orang tua? Yang terbaik untuk orang tua apa? Doa, istighfar buat mereka. Itu yang terbaik buat mereka. Kan Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam, tiga amal yang tidak terputus. Salah satunya doa anak yang soleh. Itu lebih berharga dari semuanya. Kalau antum infak sedekah selesai pada masanya kan? Artinya apa? Antum infak selesai. Tapi kalau doa, antum berdoa terus, doa lagi. Infak ada masanya. Antum punya uang baru infak. Benar enggak? Sahih? Kalau antum punya duit baru infak buat orang tua. Tapi kalau doa bisa pagi, siang, sore, malam, betul. Gitu. Maka yang paling berharga buat mereka doa. Bahkan sudah terbukti atau sudah Nabi SAW buktikan dengan hadisnya. Berapa banyak orang tua yang akan Allah tinggikan derajatnya dengan sebab istighfar anaknya. Nabi mengatakan nanti orang tua ditinggikan derajatnya padahal dia bukan orang yang maksimal, dalam ketaatan. Kemudian dia bertanya, maka dijelaskan bistighfarin waladika anta, dengan sebab permohonan anak-anak antum buat antum, permohonan ampun. Itu yang mereka nantikan dari kita. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita saat dia minta maaf. Oh gitu ya. Sebelum masuk. Kenapa? Langsung juga ada. Sikap bismillah. Sikap kita balik kepada kemampuan kita. Balik kepada kemampuan kita. Kan gini. Pertama, kita menyikapi itu sebuah hal yang salah atau bukan? Kalau kita menyikapi itu suatu hal yang salah, artinya salah, tidak disyariatkan, maka balik kepada 3 nasihat Nabi. Nabi bilang apa? Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubahnya. Yang pertama dengan apa? Tangan atau kekuasaan. Kalau yang seperti itu adalah istri bapak, anak-anak bapak bisa sampaikan karena bapak penguasanya. Paham enggak? Jelas? Kalau misalnya kondisinya kita bukan sebagai penguasa atau kita selevel dengan dia, terus kita punya ilmu, kita ahlul ilmu, maka kita nasihati dia. Paham? Kita nasihati. Kalau kondisi yang ketiga, apalagi kita nggak punya ilmu, jauh dari ilmu, baru juga belajar, maka buat kita cukup mendoakan mereka. Mendoakan semoga mereka, karena apa? Karena bisa jadi kita akan terkena syubhat mereka ketika mereka menyampaikan itu. Menyampaikan kenapa kita harus begini. Itu balik lagi kepada, jadi sikap kita menyikapi suatu kemungkaran itu balik kepada hadis. Jelas nggak? Saya kasih contoh nih Pak, tahu kali jodoh nggak? Kali jodoh tahu ya?
di sana tuh, Jakarta Barat. Tempat prostitusi kan. Kalijodo dari dulu itu mau dibubarin, tapi nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa nggak pernah bisa? Karena yang membubarin selevel sama pemiliknya, sederajat sama pemiliknya, sama-sama apa? Warga negara. Kemudian Kalijodo ditutup oleh level yang lebih tinggi dari mereka. Siapa? Pemerintah. Tutup nggak? Selesai. Itulah benarnya hadis Nabi. Paham antum? Apa yang terjadi? Dulu saat Kalijodo mau ditutup sama sesama warga, berantem? Tumpah darah? Iya. Tapi begitu DKI 1 yang tutup kemarin, ada keributan? Ada kekacauan? Nggak ada. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha benar apa yang diucapkan oleh Nabi. Jelas? Jadi dalam merubah kemungkaran pun lihat hadis Nabi. Siapa posisi kita? Nah, kalau yang pertanyaan Bapak yang mengucapkan, yang menyampaikan, anak Bapak, istri Bapak, langsung Bapak sebagai kepala rumah tangga. Itu dalam Islam nggak ada seperti itu. Kenapa nggak ada? Kita mau minta maaf setiap saat kita punya salah, kita minta maaf, nggak perlu atau nggak harus datang bulan Ramadan. Kita punya salah sama orang, nanti dia tahun depan. Ramadan ini karena baru tahun depan. Kita soalnya salahnya di bulan Syawal. Kita buat salah sama orang di bulan Syawal. Ntar Ramadan anak minta maaf, kebelum mati nanti, keburu meninggal. Jelas Pak? Minta maaf kapan aja ketika kita punya salah. Bisa dipahami Pak? Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada yang mau tanya? Iya, silakan. Mas yang pakai topi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di bulan puasa ini bisa mendapat ampunan gitu Pak Ustaz tentang puasa-puasa kita yang bulan lalu yang nggak pernah kita lakuin gitu, yang sengaja ditinggalin gitu aja. Iya. Dengan satu syarat, kita mengakui itu salah. Yang dulu itu salah. Kan Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah bagian dari taubat. Kita nyesal. Jadi ada sahabat Abdullah bin Amr bin As, saat dia mau masuk Islam, dia buat syarat kepada Nabi. Dia buat syarat, ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi dengan syarat dosa saya semuanya diampuni. Maka Nabi bilang, Islam itu mengampuni seluruh dosa sebelum Islam, dan tobat begitu. Ya, tobat demikian. Ketika kita tobat, tobatan nasuha, maka janji dari Allah Jalla Dzikruhu, Allah akan mengampuni dengan syarat kita taubatan nasuha. Kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu. Ya, ini kesempatan buat kita bulan Ramadan. Karena mau nggak mau kita harus pulang kampung. Pulang kampung kemana? Ke Tasik, ke Padang, Pariaman, kemana? Buat Sangkar. Mau nggak mau kita harus pulang kampung menghadap Allah. Apa nasib kita saat berjumpa dengan Allah membawa dosa? Maka Ramadan adalah satu momen yang Allah tetapkan untuk kita mengakui dosa kita. Ramadan adalah satu momen. Maka saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Bukan mereka pelaku zina yang kita tuntut untuk mereka berhenti berzina. Bukan mereka peminum khamar yang kita tuntut untuk berhenti minum khamar, tapi kita yang harus kita tuntut ikhlas. Sahih? Tapi kita yang harus kita tuntut diri kita sendiri. Kalau tidak ada ikhlas dalam ibadah, maka kita bisa lebih terpuruk
dari mereka yang sedang berzina. Tapi ketika kita bisa ikhlas dalam ibadah, maka kedudukan kita bisa lebih tinggi. Dari mana? Dari siapa? Dari para malaikat. Karena malaikat tidak diciptakan memiliki hawa. Mereka tidak memaksiati Allah Jalla dzikruhu. Jelas semua? Jelas? Baik. Ini bulan kesempatan buat kita, ya, kita semua punya dosa bahkan sangat banyak. Jangan pernah berpikir kita udah ada satu tempat di surga, ya. Justru kita masih sangat khawatir nasib kita. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Menyikapi orang tua. Seperti solusinya. Udah. Solusinya antum sebelum puasa minta maaf. Gitu. Artinya antum melakukan sebelum bulan puasa. Misalnya gini. Setiap kali antum telepon kampung kan, ibu bapak apa kabar, aku mohon maaf kalau punya banyak salah. Setiap telepon antum bilang gitu. Itu solusi. Nanti ketika orang tuanya bilang, kamu kok gak minta maaf sih di bulan Ramadan ini, kan setiap telepon aku minta maaf. Paham? Itu solusi. Sama seperti ziarah kubur, ya. Kok kamu gak ziarah kubur sih bulan Ramadan? Kan aku setiap bulan datang ke kuburan. Paham gak tuh? Itu solusi. Yang nggak boleh, kenapa nggak boleh ziarah kubur di bulan Ramadan? Kalau dikhususkan kita datang ke kuburan itu hanya di bulan Ramadan. Ziarah kubur boleh? Boleh, disyariatkan. Yang nggak boleh menetapkan ziarah kubur hanya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Jadi kalau orang tuanya nanya, kamu nggak tengok kuburan ayahmu gitu? Aku sudah tengok setiap bulan. Jelas ya, itu solusi. Orang tua nggak mungkin apa namanya, oh iya, nggak mungkin kesel sama kita. Dia akan kesel sama kita setiap bulan nggak minta maaf, Ramadan nggak minta maaf. Anak apa sih ini? Kan begitu, betul nggak? Setiap bulan atau Ramadan nggak datang ke kuburan, bulan-bulan lain juga nggak pernah ke kuburan. Ini ngaji di mana sih nih? Gitu kan? Iya enggak? Nah, jadi kita siasatinnya kayak gitu. Datang ke kuburan setiap bulan atau setiap pekan, atau untuk atur waktunya, ajak ibunya, ajak bapaknya, yuk ke kuburan yuk gitu, kuburan ayah misalnya. Jadi enggak ketika nanti bulan Ramadan, nih mau masuk puasa nih, kita nyekar yuk kan gitu ya biasanya. Kan udah kemarin. Gak enak kan ngomongnya? Enak gak? Kan udah bulan lalu kita semua sekeluarga. Gitu. Paham? Allahu a'lam bishawab. Cukup? Siap. Bagaimana cara kita untuk menjaga supaya ibadah kita itu selalu ikhlas, Ustaz? Kenapa? Agar Selalu ikhlas. ibadah kita selalu ikhlas. Berdoa, Pak. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhlas. Minta sama Allah itu agar kita dimasukkan bagian dari orang-orang yang ikhlas. Jadi gini. Nih di ayat Al-Qur'an
di surah Al-Hijr di surat Al-Hijr Pak, ayat 39-40. Kata setan gini, di ayat ini Allah menceritakan tentang setan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan berjanji pada Allah di ayat yang mulia ini akan menghiasi orang yang beramal seolah-olah sudah ikhlas. Maka kata para ulama, orang yang menganggap dirinya ikhlas, maka ketahuilah dia belum ikhlas. Harusnya kalau menganggap dirinya ikhlas tuh yang lebih layak siapa? Para sahabat dulu. Jadi semakin orang ikhlas, semakin merasa tidak ikhlas. Bahkan semakin merasa dirinya munafik. Begitu perjalanannya. Kata Allah menceritakan tentang setan, dia berjanji akan menghiasi. Karena ria itu kata Nabi, kadabi binama, seperti semut yang berjalan di malam hari. Contohnya gini deh Pak, contohnya nih. Ada orang beramal di masjid, akan terlihat nanti maksud dan tujuan amalnya di akhir. Misal, dia ikut gabung dalam kepanitiaan masjid, tapi dia punya cita-cita jadi ketua DKM-nya atau ketua panitianya. La qaddarallah, dia terpilih menjadi petugas lainnya, bukan sebagai ketua. Maka saat dia kecewa, saat dia kesel, saat dia dongkol, maka dia harus sadar kalau dia itu nggak ikhlas. Ketika orang ikhlas, kan dia siap mau jadi DKM-nya, mau jadi marbotnya, mau jadi penjaga sendalnya, mau jadi tukang parkirnya, siap. Intinya apa? Dari struktur DKM ini intinya apa? Apa intinya jamaah? Intinya apa? Ridho Allah. Betul nggak Pak? Intinya kan itu, ridho Allah. Begitu. Jadi dalam surah ini Allah katakan dia berjanji, si setan berjanji akan menyesatkan kita. Kemudian Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau berikan keikhlasan. Mukhlas berarti keikhlasan itu harus diminta kepada Allah. Bahkan selevel Abu Bakar mengklaim dirinya munafik Pak. Levelnya Abu Bakar, sahabat. Memang ikhlas itu sangat berat. Sangat berat. Tidak ada yang bilang ikhlas itu ringan. Jelas Pak? Gitu. Karena terkadang apa? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika tujuan kita memang bukan Allah, itu menjadikan kita apa? Kecewa. Ketika sudah kecewa, udah besok nggak datang lagi ke masjid, karena dia nggak dipilih jadi DKM. Selesai. Nah itu salah satunya. Dan ini terbukti Pak. Khalid bin Walid itu diturunkan dari jabatan panglima perang. Dia diturunin oleh Umar jadi apa? Prajurit. Dinaikkan Abu Ubaidah jadi panglima. Kalau Khalid itu nggak ikhlas, kalau tujuan Khalid itu menjadi panglima, ya bukan wajahnya Allah, cita-citanya panglima. Kalau memang cita-citanya panglima, ketika diturunin jadi panglima gimana? Kecewa, stres, left group.
dan seterusnya. Tapi panglima bukan cita-cita dia. Cita-cita dia mau jadi panglima, mau jadi prajurit, mau jadi bawain air, mau jadi jagain sendal. Bukan itu tujuannya. Tujuannya satu, ridhonya Allah. Maka Khalid tidak terpengaruh ketika dia diturunin jadi prajurit, dia nggak terpengaruh. Tetap aja dia eksis dalam ketaatan. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Sampai Nabi mengatakan sahabat itu, ya, mereka orang yang nggak pernah komplain sama Nabi. Jadi kan kalau dalam perang itu kan Nabi tentuin siapa panglimanya, siapa prajuritnya, siapa sisi kanan, siapa sisi kiri, siapa yang bawain senjata, siapa yang bawain makanan, siapa yang jaga perbatasan. Semua Nabi yang tentuin. Kata Nabi, itu sahabat nggak pernah komplain. Saat misalnya ada orang yang besar dipilih sama Nabi, antum jaga perbatasan. Mereka nggak bilang, oh jangan saya, masa selevel saya jagain perbatasan. Saya ini punya beberapa kantau gitu kan. Masa jagain sendal? Enggak salah nih orang nunjuk saya. Enggak salah. Diuji keikhlasan kita. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita akan berkata gitu, nggak tahu nih orang nih. Saya kasih tahu juga nih kantau saya gitu kan. Paham, bisa dipahami jamaah? Jadi intinya apa? Satu, ridhonya Allah. Ridho Allah. Sulit, memang ikhlas sangat sulit karena ganjarannya istimewa. Ikhlas itu sulit. Makanya kita terus berdoa semoga diberikan keikhlasan. Dan jangan sekali-kali kita mengklaim sudah ikhlas. Apalagi bilang saya ikhlas kok gitu. Itu pertanda kita ikhlas karena orang yang kita sebut di depan kita. Misalkan saya ngasih aqua nih, Mas aqua, enggak buat antum, enggak, saya ikhlas kok gitu. Kan suka gitu ya. Ikhlas untuk antum maksudnya. Bukan ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah perlu nggak antum tahu? Antum perlu tahu nggak? Nggak perlu. Cukup aja saya sebagai pelakunya dengan Allah, karena yang ikhlas itu yang diharapkan apa? Allah semata satu, udah nggak ada lagi yang lain. Walaupun setelah ini nih anak kasih antum terima kasih juga enggak gitu kan. Kalau antum nggak ikhlas, kecewa nggak? Kecewa. Orang ngajar nih orang, udah susah dibantu nggak tahu diri lagi. Itu kan, misal antum biasa nyebarin salam nih, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada beberapa orang yang antum kasih salam nggak jawab salam antum, nggak juga nengok ke muka antum. Langsung antum tanda ini, Bapak Fulan nggak usah gua kasih salam lagi besok. Gitu nggak? Iya. Berarti salam kita bukan buat Allah. Salam kita mengharapkan jawaban dari Dia. Nih, saya merasakan sendiri ketika berinteraksi dengan orang-orang Arab. Orang Arab tuh kalau ngasih salam nggak nunggu dijawab. Udah cukup, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Udah cukup begitu. Kalau kita assalamualaikum, gua salam lu nggak jawab, ya nggak? Kita nggak? Orang Arab enggak. Dia udah ketemu orang di jalan, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Udah begitu, selesai. Kalau kita, gua kasih salam, jawab dulu. Nah, memang belajar ikhlas itu sama seperti saya, harus terus belajar, terus belajar, terus belajar. Apa sih itu ikhlas? Ya, apa itu ikhlas? Kalau sahabat aja pernah gagal. Surat Al-Kahfi itu, surat yang ayat 110 itu turun berdasarkan pertanyaan sahabat tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Makanya di lafaz falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Tuh ikhlas tuh di lafaz terakhir, wala yusyrik, dan tidak boleh menyertai selain Allah dalam motivasi kita beramal, kecuali satu aja, Allah. Udah, titik. Susah nggak? Kenapa antum datang sini? Ya kalau nggak datang, aneh gimana? Kan aneh ketua panitianya.
Antum kenapa datang sini? Ya kan aneh yang ngubungin ustadz, kalau nggak datang gimana nanti? Antum kenapa? Apalagi aneh kameramen. Susah gak tuh? Gitu. Makanya ikhlas itu berat. Berat. Orang yang nggak ngerti ikhlas aja yang bilang ikhlas itu ringan. Ikhlas itu berat. Imam Ahmad aja bilang berat, apa kok kita bilang ringan? Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang ikhlas, antum ikhlas gak? Ikhlas sakil, ikhlas itu berat. Dia nggak bilang, oh kalau ana mah jelas ikhlas, enggak. Hah? Jangankan Imam Ahmad, level lebih tinggi Imam Ahmad siapa? Umar. Umar tuh beberapa saat sebelum meninggal, Ibnu Abbas datang nemuin dia dengan kondisi luka-lukanya. Kata Ibnu Abbas, kayaknya antum amalnya sudah banyak kota-kota yang dibuka sama antum akan bahagia ketemu Allah. Apa kata Umar? Enggak, saya cuma ngarepin Sri, saya cuma ngarepin ketemu Allah sebagaimana Allah datangkan saya ke dunia ini. Itu aja udah cukup. Coba tuh, begitu aja udah cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Itu levelnya Umar tuh, luar biasa. Umar sama kita levelnya jauh apa sama? Itu harapannya tuh gitu. Saya ketemu Allah dengan kondisi Allah datangkan saya dulu ke dunia, itu udah cukup. Berarti kan nggak disiksa kan? Berarti 0-0 kan, seri kan? 0-0 kan? Gitu. Jelas ya? Jelas Pak ya? Kita saling mendoakan semoga kita bisa ikhlas. Ikhlas itu berat, sangat-sangat berat. Wallahi berat. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.